Halo sobat, baku hantam bukan lagi Sukhoi Su-34 Platypus sang pengebom tempur yang mengebom Kursk, tapi Rusia bahkan sampai harus mengerahkan Sukhoi Su-30 hingga Sukhoi Su-35 dalam laporan media pro-Rusia ini. Ini berarti kedaruratan di Kursk masih cukup tinggi, dan dalam cuplikan video di Telegram beredar penerbangan Sukhoi Su-30 dan Su-35 yang dilaporkan merudal salah satu posisi pasukan Ukraina yang ditunjukkan dengan adanya ledakan hebat. Sementara saat ini update terbaru mengenai penyerbuan di Kursk, Rusia pada hari Sabtu mengumumkan peningkatan langkah-langkah keamanan di wilayah perbatasan Kursk. Pertempuran tersebut berlanjut di wilayah Kursk dan Rusia mengirim bala bantuan untuk melawan serangan Ukraina. Dengan Rusia mengerahkan beberapa peluncur roket, artileri yang ditarik, tank yang diangkut dengan trailer dan kendaraan berat, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini terjadi pertempuran hebat di pinggiran Sudza, sekitar 10 km dari perbatasan Ukraina. Kota ini memiliki pusat transit pipa penting untuk ekspor gas alam Rusia ke Eropa. Rusia juga mengatakan pihaknya mengevakuasi puluhan ribu orang dari wilayah Kursk yang telah diserbu oleh Ukraina. Pejabat setempat merinci skala evakuasi warga sipil dari kota-kota dan desa-desa yang dekat dengan zona pertempuran. Lebih dari 76.000 orang telah direlokasi sementara ke tempat yang aman. Setidaknya ada 13 orang terluka di kota Kursk setelah puing-puing dari rudal yang diluncurkan Ukraina jatuh ke sebuah bangunan tempat tinggal 9 lantai. Tujuan strategis operasi berani Ukraina tersebut masih belum jelas dan hanya sedikit informasi yang bisa kita dapatkan. Pejabat Ukraina menolak berkomentar mengenai serangan yang berlangsung sekitar 500 km di barat daya Moskow tersebut. 5 hari setelah peluncuran operasi ini, pejabat Ukraina tetap bungkam tentang operasi ini, tetapi beberapa tentara Ukraina tampaknya telah mengunggah video dan foto di media sosial. Volodymyr Zelensky sendiri mengakui untuk pertama kalinya pada hari Sabtu bahwa pasukan mereka bertempur di wilayah Kursk dan mengatakan operasi ini adalah bagian dari upaya Kiev untuk memulihkan keadilan setelah invasi Rusia tahun 2022. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mencegah Ukraina maju lebih lanjut pada hari kelima serangan di Kursk. Namun di lapangan pertempuran dikatakan masih terjadi di 3 desa antara 7 dan 11 mil dari perbatasan. Badan Nuklir Rusia sendiri pada hari Sabtu memperingatkan adanya ancaman langsung terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk kurang dari 50 km dari titik panas pertempuran. Jadi ada juga bahaya terkena serpihan ledakan dikit bocor itu bos pembangkit listrik tenaga nuklir di Kursk. Jadi ente bisa menyaksikan selain Chernobyl, mungkin Kursk juga akan jadi bencana nuklir terbesar di Rusia. Jadi bagaimana menurut kalian? Ini sudah mengarah ke penghancuran PLTN nih, ngeri-ngeri sedap ya kan? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.